hidupnya, Maisa harus bisa memutar otak, mencari sumber penghasilan. Ketiadaan biaya memaksa ia mengandalkan hasil alam yang bisa didapatkan dengan cuma-cuma di lahan persawahan subur ini. Pernah nggak makan 1 minggu, ya nggak ada beras, nggak ada uang. Mau beli nasi, uduk nggak punya uang. Minum air putih aja. Banyaknya tanah rawa di daerah ini merupakan berkah tersendiri bagi Maisa. Rawa yang berada di samping area sawah ini banyak ditumbuhi rumput rawa. Pada rumput rawa inilah banyak biji-bijian yang bisa ia jual demi mendapatkan rupiah. Lahan tikek seluas belasan hektar ini bukanlah milik siapa-siapa. Maisa bisa dengan leluasa mengumpulkan tikek di sini tanpa dipungut bayaran. Namun sayang, tak semua rumput tikek menghasilkan biji rumput. Hanya rumput tikek yang sudah tua yang bisa menghasilkan biji tikek yang besar. Sebenarnya musim penghujan seperti saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memanen tikek. Tikek akan menghasilkan biji besar dan enak untuk dimakan hanya saat musim kemarau tiba. Apa daya, Maisa harus mendapatkan rupiah untuk makan hari ini. Selama masih ada biji tikek yang bisa ia kumpulkan, harapan itu tentu masih ada. Tak peduli, apakah biji tikek itu sudah cukup tua untuk diolah nantinya. Itu tuh sedikit, dapatnya nggak banyak. Nggak ada tikek. Belum musim. Ya, yang ada bijinya yang hitam ya sama yang merah. Ya langsung aja dimakan, nggak dikupasin lagi. Dibikinin emping. Berjam-jam mencari tikek di dalam kubangan lumpur adalah hal yang biasa bagi Maisa. Tak pernah ada rasa malu yang hinggap di hatinya. Baginya yang terpenting, ia dan sang ibu tidak kelaparan seharian. Maisa sadar, kemiskinan begitu erat membungkus kehidupannya kini. Bagi Maisa, hidup haruslah diupayakan sekeras mungkin, agar dirinya bisa terus bertahan bersama sang ibu, menjalani takdir dari sang kuasa. Terkadang, rasa lelah menghampiri. Apalagi terik mentari begitu tajam menyengat kulit. Di tengah padang rumput luas ini, tak ada sebatang pohon pun untuk berteduh. Maisa terus bekerja, mengumpulkan tikek-tikek kecil. Setiap bulir tikek ini merupakan harta yang berharga baginya. Harapannya cuma satu, memberikan makanan untuk sang bunda. Iya, kadang kalau punya Maya beli, kalau nggak punya Maya ngambil di warung. Terus warungnya katanya takut, nggak dibayar. Meski tak banyak tikek yang bisa ia kumpulkan, Maisa tetap berusaha mendapatkan rupiah. 1 liter tikek kecil ini nantinya bisa ia olah menjadi makanan kesukaan penduduk desa. Rumah gubuk yang sudah condong ke kiri inilah satu-satunya tempat Maisa berlindung. Rumah gubuk ini begitu miris kondisinya. Hanya terbuat dari tepas dan penyangga bambu serta kayu di sana-sini, agar tak mudah roboh seketika. Rumah gubuk ini hanya beralaskan tanah dengan ukuran 2 kali 3 meter saja. Iya, rumahnya kecil, nggak punya rumah. Tak ada barang berharga di dalam rumah gubuk ini. Hanya ada 1 dipan bambu sebagai alas tidur Maisa dan sang ibu. Tak ada lemari untuk penyimpanan baju. Semua barang bertumpuk di atas dipan bambu ini, berbagi tempat bersama Maisa dan sang ibu. Sejak kecil, Maisa dan ibunya tak pernah punya harta berharga. Nggak punya apa-apa teh, udah habis semuanya. Habis dijual sama bapak saya. Tak ada dapur atau bahkan kamar mandi. Maisa hanya bisa memanfaatkan tungku kayu di belakang rumah untuk memasak makanan mereka berdua.
Gubuk tua ini bahkan terkadang tak bisa melindungi pemiliknya dari terpaan angin dan hujan. Kehidupan miskin begitu nyata terlihat dari gubuk tua milik Maisa. Ya, mas saya kalau ada hujan lari ke rumah itu saudaranya. Tidur di situ, pagi-pagi pulang. Ya kan takut roboh. Ada yang gitu tuh, mak. Langsung lari-lari ke rumah saudara. Namun hanya gubuk tua ini satu-satunya tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Ke arah gubuk tua inilah setiap hari langkah kakinya pulang. Gubuk tua ini menyimpan banyak kisah duka kehidupan Maisa dan sang ibu tercinta. Sejak 8 tahun yang lalu, Maisa sudah berjuang menghidupi dirinya sendiri dan sang ibu. Saman ayahnya sudah meninggal dunia 8 tahun yang lalu. Sang ayah meninggalkan Maisa dan ibunya dalam kubang derita. Tak ada harta yang tersisa. Maisa berusaha untuk tak banyak mengeluh. Baginya, bekerja dan terus berusaha akan jauh lebih baik daripada harus terpuruk dalam kesedihan. Perlahan-lahan seluruh duka akan peninggalan sang ayah terurai juga. Maisa masih bertahan hidup sampai saat ini. Sedih. Sedih ditinggal bapak, nggak ada harta, hartanya udah habis. Iya, sejak kecil. Ya, nggak ada yang bantu. Kepandaiannya mengolah tikek menjadi camilan enak, ia pelajari dari tetangga sekitar. Warga sekitar rumah Maisa hampir semuanya pandai mengolah tikek. Apabila musim tikek tiba, seluruh warga biasanya berbondong-bondong mengumpulkan tikek di padang rumput area pesawahan. Sebenarnya biji tikek ini akan lebih nikmat bila diolah menjadi keripik emping, ciri khas makanan warga Serang. Namun, tikek perolehan Maisa kali ini masih terlalu muda. Tak akan bisa diolah menjadi emping yang nikmat. Apalagi untuk membuat emping membutuhkan waktu yang lama, sekitar 3 hari lamanya. Perut Maisa dan sang ibu tak akan sanggup menahan lapar begitu lama. 3 hari bikin empingnya teh. Iya, itu dulu direndam sama air. Kalau udah 3 hari baru dibikinin emping. Demi mengumpulkan uang secepatnya, Maisa hanya mengolah tikek menjadi tikek goreng yang enak. Tak perlu waktu lama, tikek gorengnya sudah siap untuk dijajakan keliling desa. Maisa harus bergegas mendapatkan rupiah hari ini. Perutnya begitu lapar. Menggerogoti semangatnya bekerja hari ini. Tikek. Berjualan keliling kampung seperti ini tidak selalu ia lalui. Biasanya jika perolehan tiketnya lebih baik, Maisa hanya akan mengolah tiket menjadi emping besar yang nikmat. Emping-emping itu biasanya ia titipkan di warung terdekat, bukan dengan menjajakan seperti ini keliling desa. Penghasilan Maisa dari tiket yang berbentuk emping biasanya jauh lebih baik daripada sekedar menjual tiket goreng seperti ini. Tapi apa mau dikata, pada musim penghujan Maisa tak bisa berharap banyak. Iya. Iya. Tiket goreng seperti ini memang sangat digemari warga Pontang. Rasa tiket cukup nikmat meski diolah secara sederhana saja.
Gurihnya tikai hampir sama seperti rasa kacang yang enak disantap di sore hari. Maisa bersyukur dagangannya kali ini ada pembeli. Meski terkadang penolakan itu tetap ada, namun Maisa tak pernah putus asa. Dengan semangat, ia akan terus menjajakan tiket goreng miliknya, hingga tak ada lagi yang bersisa. Maisa bertekad bisa membawa pulang makanan dan juga rupiah, demi menyenangkan hati sang ibu. Ya 5.000, 7.000, udah sampai gitu aja. Untuk makan sama orang tuh, beli beras di warung. 1 liter 7.000. Rasa lelah itu sekejap saja berganti bahagia. Uang 10.000 rupiah menjadi rejeki Maisa hari ini. Uang ini merupakan penghasilan yang cukup besar baginya. Setidaknya ada seliter beras yang bisa dibeli. Mau kerja apa saja, mau ngomong juga nggak apa-apa. Mau di perumahan juga nggak apa-apa. Asal dapat uang buat itu makan sehari-hari enak. Kebahagiaan itu ingin rasanya segera ia bagikan pada sang ibu tercinta. Namun sayang, dalam perjalanan pulang, setitik duka kembali muncul di hati Maisa. Duka itu muncul saat teringat dengan sekolah yang ia tinggalkan setahun lalu. Ketiadaan biaya membuat Maisa merasa malu bersekolah di sana. Hingga akhirnya rasa malu itu menang. Maisa berhenti dari sekolahnya. Nggak mau berhenti, nggak. Takut itu lagi bayarannya, nambah lagi. Ya biaya katanya besar, 550. Ya orang tua saya nggak punya. Tuntutan hidup untuk mencari nafkah juga menjadi alasan lainnya. Maisa memutuskan cita-citanya menjadi guru. Bagi Maisa, kebutuhan hidup sang ibu harus ia penuhi terlebih dulu. Maisa ingin menjadi anak yang berbakti. Uang 10.000 rupiah menjadi rejeki Maisa hari ini. Berarti akan ada seliter beras yang akan ia bawa pulang. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Seliter. Sepeninggalan sang ayah, Maisa tak lagi bisa bergantung pada siapapun. Tak juga pada sang ibu yang kini sedang sakit-sakitan. Sebisa mungkin Maisa mengatur rezeki yang ia terima, agar ada sisa untuk kemudian hari. Sedih banget kalau nggak ada orang tua. Ya saya itu mencari uang untuk berobat mama. Yang penting apa yang saya lakukan bisa bermanfaat masyarakat. Dengan pelindung, warna jadi tidak cepat pudar. Kiss Spray. Terasi ABC dari rebon siar diproses higienis. Aroma dan rasanya khas. Itulah terasi asli. Mau terasi nih, makan di rumah ah. Boleh ikut makan tante? Iya. Dengan ABC, ibu selalu bisa. Sebuah gol, apalagi di menit-menit terakhir untuk tim kesayanganmu. Sebotol Coca-Cola yang dingin banget, yang segarnya juara.
lihat harganya di sini. Gimana kalau 2? 1 ah. Maimunah atau biasa dipanggil Mai adalah satu-satunya orang tua yang tersisa bagi Maisah. Sayangnya, Mai mengalami kekurangan pendengaran. Akibatnya ia sulit berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dengan anaknya sendiri. Sebagai orang tua tunggal, Mai tak pernah tinggal diam, berpangku tangan melihat sang buah hati membanting tulang. Mai juga berjuang mencari rejeki dengan segala cara yang bisa ia lakukan. Namun rupanya warga tidak terlalu percaya akan kemampuan kerjanya. Tubuh yang kurus serta kurangnya pendengaran menjadi penghambat Mai dalam mendulang rupiah. Ya kalau diajak ngomong kadang nyambung, kadang enggak. Yang satu dengar, yang satu enggak. Tubuh ringkih Mai sudah lama didera penderitaan. Sepeninggalan suami, Mai harus berjuang sendiri menghidupi Maisah. Mai juga harus menyaksikan rumah peninggalan suaminya itu diambil oleh orang 8 tahun silam. Hingga kini Mai dan Maisah terpaksa tinggal di dalam gubuk sederhana. Ada yang nempatin kandang ayam. Iya, kandang ayam gebuprak untuk rumah Maisah. Semangat dorong. Dorong. Dikatakan ya. Tak ada harta yang ditinggalkan Saman sang suami untuk dirinya dan sang anak. Mai pasrah. Mai tetap menjalani hidup, berusaha tabah membesarkan putri semata wayangnya. Maisah merupakan satu-satunya harapan sang ibu di masa depan. Maisah sadar benar akan tugasnya sebagai anak untuk berbakti pada orang tua. Apalagi jika melihat kesehatan Mai yang semakin lama semakin memburuk. Bukan hanya sakit pendengaran yang diderita ibunya. Batuk berkepanjangan juga tak kunjung hilang. Katanya orang-orang sakit paru-paru, suka batuk berdarah. Ini makanya saya harus kerja untuk mencari uang untuk berobatin ibu saya ke rumah sakit. Maisah tak pernah berharap banyak dari sang ibu. Ibunya masih ada di sisinya saja, sudah sangat ia syukuri. Mai tak ingin kehilangan satu-satunya orang tua yang ia miliki. Maisah rela untuk terus bekerja, membanting tulang, demi mengumpulkan biaya pengobatan sang ibu. Meski itu berarti mereka harus makan seadanya, sekali dalam sehari. Sedih banget kalau nggak ada orang tua. Ya saya itu mencari uang untuk berobat emak. Mak, besok jarah ya kayaknya. Imam ya. Iya, jarah. Ya. Kasih makan. Satu piring. Itu dibelah 2 sama Maisah. Sedih Mbak Mai.
si kecil diare, kami menghadirkan Diapet Anak. Dari bahan-bahan alam untuk membantu mengurangi frekuensi BAB. Karena kami mengerti keinginan ibu. Baru Diapet Anak dari bahan alam. Udah 10 tahun dan masih setia sama Pantene? Pasti dong. Yang terbaik dari Sebenarnya banyak warga yang prihatin akan kehidupan ibu dan anak ini. Namun para tetangga hanya mampu memberikan Maisah bantuan seadanya. Tolong cuciin piring, Mam. Belum Iya. di rumah ya. Terkadang pertolongan itu datang dalam bentuk pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan yang bisa Maisah lakukan, hanyalah pekerjaan ringan yang mengandalkan tenaga. Bekerja kasar sebagai buruh atau membantu pekerjaan rumah tangga. Maisah bersedia melakukan pekerjaan apa saja demi mendapat upah 1.000 atau 2.000 rupiah. Bagi Maisah, uang sekecil itu sangat berarti baginya. Ya suka ngebantuin, ya suka nyuruh nyuci piring, nanti saya kasih uang buat jajannya gitu, kasih makan dia sama ibunya gitu. Maisah tahu sang ibu berusaha sekuat tenaga demi membesarkan sebagai pencari nafkah. Maisah tahu mengharapkan sang ibu untuk terus bekerja terlalu banyak mendera kehidupan sang ibu sejak kecil. Maisah tak sanggup melihat penderitaan itu lagi di wajah ibunya. Maisah tak ingin melihat sang ibu kembali menangis. Susah ngeliat orang tua kesakitan. Ya begini caranya nggak ada makan. Satu piring. Cuci piringnya udah selesai. Udah. Udah. Ini buat kamu. Makasih ya. Assalamualaikum. Gubuk tua ini tak memiliki listrik untuk menerangi saat malam tiba. Namun Maisah ada di samping sang ibu menjaganya. Hingga fajar tiba nanti, dan mereka akan kembali memulai hari yang baru penuh harapan.